Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Setia Pradana dari kelas 2D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Ana Susana SEMM. Soal yang saya pilih adalah tenaga migran di Indonesia menempati beberapa negara, terutama negara besar dengan nilai mata uang yang lebih tinggi. Jelaskan yang pertama, faktor apa yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia bekerja di luar negeri, dan yang kedua, jelaskan siapa saja yang dimaksud tenaga migran suatu negara. Sebelum ke inti persoalan, apa sih yang dimaksud dengan tenaga migran? Menurut Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization atau ILO, mendefinisikan seorang pekerja migran sebagai seorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari suatu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia bekerja di luar negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia untuk melakukan migrasi ke luar negeri dibedakan menjadi dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor pendorong. Faktor pendorong yang dominan di dalam mempengaruhi tenaga migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di daerah asal dan rendahnya pendapatan yang diterima tenaga migran pada saat sebelum bekerja di luar negeri. Kemudian yang kedua ada faktor penarik. Faktor penarik yang dominan dalam mempengaruhi tenaga migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah luasnya lapangan pekerjaan yang ada di luar negeri dan upah yang tinggi. Selanjutnya, penempatan pekerja migran di Indonesia. Perusahaan penempatan pekerja migran di Indonesia adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib memiliki izin yang memenuhi perizinan berusaha dan diterbitkan oleh pemerintah pusat, di mana izin tersebut tidak dapat dialihkan dan dipindah tangankan kepada pihak lain, dan perizinan berusaha harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna surat izin perusahaan penempatan pekerja migran atau SIP3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha. Persyaratan bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, usia minimal 18 tahun. Kedua, memiliki kompetensi. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, terdaftar dan memiliki nomor
kepesertaan jaminan sosial, dan yang kelima, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Selanjutnya, pekerjaan yang meliputi pekerja migran Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, meliputi yang pertama, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Yang kedua, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga. Dan yang ketiga, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Selanjutnya, pekerja yang bukan atau tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia. Selain ketiga hal di atas, disebutkan juga yang tidak termasuk sebagai pekerja migran Indonesia berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Yaitu yang pertama, warga Indonesia atau WNI yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi. Yang kedua, pelajar dan peserta pelatih di luar negeri. Yang ketiga, WNI pengungsi atau pencari suaka. Yang keempat, penanam modal. Yang kelima, aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan negara Republik Indonesia. Yang keenam, WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh negara, pendapatan dan belanja negara. Dan yang terakhir, WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Kemudian ada hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia. Hak dan kewajiban ini diatur dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Hak pekerja migran Indonesia yang terdiri dari yang pertama, hak sebagai calon pekerja migran Indonesia atau hak pekerja migran Indonesia, dan hak bagi keluarga pekerja migran Indonesia. Yang pertama, calon atau pekerja migran Indonesia, yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan dan kondisi kerja di luar negeri, memperoleh pelayanan yang profesional dan manusia, serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan, penempatan dan atau kesepakatan kedua negara dan atau perjanjian kerja, memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan, memperoleh akses komunikasi, menguasai dokumen perjalanan selama bekerja, berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan, memperoleh jaminan perlindungan, keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal, memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia. Selanjutnya, hak bagi keluarga pekerja migran Indonesia. Hak bagi keluarga pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu yang pertama, memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Yang kedua, menerima seluruh harta benda pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri. Dan yang ketiga, memperoleh salinan dokumen
dan perjanjian kerja calon kerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia. Dan yang terakhir, memperoleh akses berkomunikasi. Selanjutnya ada kewajiban pekerja migran Indonesia. Kewajiban pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu yang pertama menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan. Yang kedua, menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan. Yang ketiga, menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja. Dan yang terakhir, melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.